Jadi tidak hanya omon-omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara sekalian berjumpa dan bersua kembali pada channel ini. Dan pada kesempatan ini saudara sekalian kita melihat Prabowo Subianto lagi merenggang saudara sekalian. Ini Prabowo Subianto kejang-kejang dan hanya mampu berbicara omon-omon ketika diserang oleh Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan. Kita lihat dulu video Prabowo Subianto yang kejang-kejang dengan kata-kata omon-omon. Ya, kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh ingarso sung tulodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon-omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon-omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. Itulah dia saudara sekalian Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan daripada Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan. Ketika Bapak Anies Rashid Baswedan bertanya tentang masalah pertahanan keamanan, di mana mencakup dari segala aspek dan lini daripada pertahanan keamanan. Kita ketahui Prabowo Subianto adalah Menhan, namun dia, saudara sekalian, bisa kalah telak, kalah KO melawan Anies Rashid Baswedan. Di mana pengamat-pengamat politik memperkirakan bahwa debat yang berlangsung kemarin malam akan dimenangkan oleh Prabowo karena pertanyaan justru sekitar daripada pekerjaan Prabowo, yaitu selaku Menteri Pertahanan. Tetapi siapa sangka saudara sekalian, Prabowo justru kalah telak. KO hanya mampu omon-omon diserang oleh Anies Rashid Baswedan. Dan juga kita lihat Prabowo Subianto bukan membela dirinya, tetapi malah membela Ganjar Pranowo. Seakan-akan Prabowo Subianto ini pada debat kedua ini seakan-akan dia adalah pengusung ataupun tim sesnya Ganjar Pranowo. Sungguh aneh saudara sekalian. Begitu juga ketika Ganjar Pranowo menyerang Prabowo Subianto, dia tidak dapat berkutik. Sayang, sungguh sayang saudara sekalian, memang Prabowo Subianto kejang-kejang dan KO. Tetapi saudara sekalian, masyarakat Indonesia masih banyak yang menjagokan Prabowo Subianto untuk jadi presiden. Pun demikian saudara sekalian, itu terserah daripada pemilih. Kalau Anda mau memilih silakan, tapi Anda jangan menyesali apabila yang Anda pilih nantinya ternyata keliru. Karena percuma Anda sesali, hanya mereka tidak bisa berhenti dengan penyesalan kalian. Karena mereka akan berakhir tugasnya 5 tahun yang akan datang. Maka memilih pemimpin yang baik di antara yang terbaik adalah tugas kita semua untuk menentukan masa depan negara Republik Indonesia. Itulah dia saudara sekalian, sedikit ulasan tentang Prabowo yang KO dan kalah telak diserang Anies Rashid Baswedan, hanya mampu bicara omon-omon. Untungnya dia tidak berbicara omong doang seperti perkataan daripada Panji Gumilang. Sekian saudara sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.